Mas. Ya, silakan, Fron. Ya Mas, ini kan saya pengen belajar motion graphic nih Mas. Mm-mm. Cuman saya kan belum beli kelasnya Samen loh Mas. Ya, Cuman karena saya gak beli tuh laptop gak memadai Mas. Mau belajar After Effects itu Adobe Premiere aja merah-merah ya apa Mas? Gimana cerita solusinya gitu ya Mas? solusinya pinjam komputer teman, men. Jawabannya cuma itu sih. Karena apa namanya, satu solusinya adalah lo pakai versi After Effects atau Premiere yang paling bawah banget, CS6 lah lo cari. Gitu. Kalau CS6 masih ngos-ngosan juga, ya sebenarnya mau nggak mau lo harus ini harus punya komputer sih kalau misalnya memang mau latihan teknis pakai After Effects-nya. Tapi kalau mau mempelajari hanya fundamentalnya aja, ya lo sebenarnya bisa kayak belajar animasi dasar kayak gitu, 12 prinsip animasi yang bisa dipakai, karena itu bakal kepake banget ketika nanti lo udah belajar motion graphic, udah turun ke teknisnya kayak gitu, Front. Kalau Adobe After Effects CC 2015 masih worth it nggak Mas? eh nggak usah 2015, bahkan tadi gue bilang CS. CS6 pun lo masih bisa kepake gitu. Jadi sebenarnya bukan masalah berapanya, tapi kalau misalnya memang lo nggak punya laptop yang spesifikasi yang paling rendah buat After Effects itu di CS6, dan itu paling stabil gitu. Kalau CC15 kan seingat gue tuh udah lebih tinggi ya daripada CS6 ya. Bener gak sih? Alah, oke oke Mas. Gitu. Semua habis dari acara hajatan OTW. Gitu, Front. Ya mau nggak mau harus punya komputer sih, Front. Kayak ibaratnya, Mas gue mau balapan tapi gue nggak punya motor, ya pinjam motor, sob. Gitu sih, Front. Mudah-mudahan bisa menjawab, Front. Karena gue dulu juga minjem komputer orang untuk belajar After Effects. Sebenarnya laptop pun udah ada sih Mas, cuman Mm-mm. ya spesifikasinya tuh ya cuman buat Microsoft Word, PowerPoint gitu lah. Mm-mm. Cuman kalau buat ngedit-ngedit tuh ya gak cukup gitu loh. Nah, ya itu. Lo domisili di mana? Ini aku lagi di Surabaya sih Di Mas, anu Surabaya. apa lagi magang di Surabaya. Nah, lo kalau ada tempat magang atau masih kuliah, kerja atau udah lulus atau gimana? Masih kuliah Mas, masih semester 7 sekarang. Jurusan? Komunikasi. Di kuliahan disediain laptop nggak? Atau ada komputer atau ada lab yang bisa dipakai nggak? Ah, gak ada Mas. Ya udah, itu aja lo maksimalin dulu. Karena mau Iya. mau nggak mau sih lo harus ada komputer untuk melatih itu. Gitu, Front. Oke oke Mas, siap Mas. Makasih banyak Mas. Siap, sama-sama, Front. Oke, yang lain ada yang mau nanya nggak? Kalau misalnya belum ada yang mau nanya, gue mau langsung bahas pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk kemarin di Google Form. Tuh, kita masih punya waktu berapa nih? Sekitar 6 menit lagi sebelum kita beneran masuk ke situ. Aman? Oke. Eh, gua akan bahas dulu. Mari kita kenalan dulu gitu. Oke, mau nanya silakan Sadam, kalau bisa open mic silakan open mic, kalau enggak boleh ditanya di teks juga nggak apa-apa. Silakan Adam Sadam. Mana nih Adam Sadam? Halo? Adam, cek. Silakan Adam. Apa yang mau ditanyakan? Kalau mau nyari plugin free di mana ya? Oke, itu nanti bakal gue bahas nih. Dam, pertanyaan lo di slide gue. Tunggu ya. Oke, buat yang belum kenal gue mau kenalan dulu supaya kita lebih akrab. Gue motion designer, juga online editor dan content creator. Gue dulu lulus dari ITB, bukan kuliah film tapi kuliah desain. Sejauh ini gue udah 12 tahun di industri film sama iklan. Gue juga dosen film selama 7 tahun, dari tahun 2014 sampai 2023 sekarang. Dulunya gue asisten sutradara, event programmer buat uh,
kompetisi film indie. Sekarang fokus di jadi motion designer untuk iklan dan film gitu. Buat lo yang udah follow Instagram gue pasti tahu. Gue juga punya YouTube gitu ya. Di situ juga bakal banyak banyak banget tips-tips yang gue kasih di YouTube, mulai dari tutorial terus atau kayak gini-gini nih bakal gue rekam dan gue upload ke YouTube juga. Jadi teman-teman yang nggak ikutan atau yang berhalangan tetap bisa akses dan bisa kejawab pertanyaannya. Itu sebagian list yang pernah gue pegang. Kalau ada yang mau lihat showreel bisa cek di situ atau ke Instagram gue, di postingan paling pertama juga ada showreel. Oke, langsung kita mulai ke Q&A session. Gue fokus dulu di pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya non teknis karena gue nggak perlu buka After Effects. Dan kalau misalnya nanti teman-teman ada yang punya pertanyaan teknis gitu ya dan udah mengajukan pertanyaan, lebih enak kalau lo juga sambil buka After Effects-nya supaya kita bisa praktek bareng. Oke, pertanyaan non teknis dulu. Gimana cara biar jadi motion graphic yang handal dan perlu latihan berapa lama? Ini Aulia yang ada di sini bukan? Atau Aulia yang berbeda? Beda sih kayaknya Mas. Beda. Ada berarti nggak ada ya? Oke, tapi nggak apa-apa. Walaupun nggak ada orangnya, pertanyaan-pertanyaan kayak gini bisa kita jadiin acuan juga buat teman-teman yang baru mulai. Di sini siapa yang baru mulai banget di motion graphic? Boleh. Saya mah Ada Gufron, ada siapa lagi nih? Kayaknya kalau Dimas Aul itu udah cukup berpengalaman ya. Oke, Adam Sadam baru mulai. Nah, berapa lamanya sebenarnya itu balik lagi ke seberapa sering, seberapa konsisten lu ngulik motion graphic. Tapi sebenarnya kalau mau dirata-ratain, kalau mau belajar After Effects-nya aja dalam waktu 1 sampai 3 bulan, kalau lo belajar dengan eh, pembelajaran yang terstruktur, step-stepnya bener, itu tuh 1 3 bulan sebenarnya udah bisa terbiasa dengan dunia motion graphic. Terus kalau misalnya mau jadi motion designer, berapa lama? Palingan antara 1 sampai 3 tahun itu lo udah bisa lumayan oke. Kalau mau dibilang profesional itu biasanya ranahnya sekitar 3 sampai 5 tahun. Begitu Aulia. Kalau nanti lo nonton rekaman ini. Gue ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak nih? Abi Dwi Bibisono sama Henry Handrawan Firmansyah. Pertanyaannya kurang lebih sama nih, mirip-mirip. Caranya biar bisa bertahan di dunia visual, menjadi penghasilan utama, sama gimana caranya biar bisa survive di industri ini. Sebenarnya simpel, jawabannya dua gitu. Ada yang namanya portofolio, sama yang terakhir adalah yang kedua adalah networking. Tadi gue juga udah ngobrol tuh sama Aulia bahwa Aulia lebih banyak justru dapat pekerjaannya dari network. Bener nggak, Ul? Gitu. Betul Mas. Nah, si Ulit juga nih, Ulit juga udah merasakan nih punya network, bisa dapat pekerjaan-pekerjaan dari network yang dibangun padahal sebenarnya ketika kita nongkrong gabung bareng itu nggak ngomongin kerjaan tapi justru malah bisa dapat kerjaan dari situ ya nggak sih Ulit? Ya bang, betul bang. Gitu, dan teman-teman di grup juga udah sebagian banyak banyak yang dapat job ya. Ada Ulit, ada si Fatih, terus ada Hildan nih. Gitu. Gimana caranya biar survive ya? Lo terus pertahankan network lo sama perlahan lo jaga networking lo, sama kalau bisa nih sebagai motion designer atau sebagai apapun, kalau bisa lo punya multi stream income. Maksudnya adalah penghasilan lo jangan di eh, situ-situ aja gitu. Dan kalau tadi Sadam pertanyaan nyari list job dari mana, ya paling simple kalau tadi si siapa Aulia udah ngasih salah satu hint. Lo bisa main ke Fiverr atau lo bisa sebar-sebar porto lu, hasil kerjaan lu sebanyak-banyaknya. Apalagi sekarang zamannya sosial media ya, lo tinggal upload sesering mungkin, sekonsisten mungkin, nanti insya Allah bisa datang tuh kerjaan dari situ. Gitu sih Dam. Dam, lu bisa open mic nggak Dam? Kayaknya lu cukup banyak pertanyaan nih Dam. Enak kayaknya kalau kita ngobrol. Gitu. Muhammad Fadil juga nih, masih baru ya. Gitu, intinya itu sih, show off aja, kasih tahu lo siapa, lo bisanya apa. Gitu, karena pasti datangnya dari situ. Dan ini tuh udah gue bahas lumayan detail ya di YouTube gue tuh. Gue ngomongin soal jemput cuan dari portofolio, mulai dari nentuin harga, bikin portofolio kayak gimana, lo bisa cek di YouTube-nya After Class Corner. Kalau yang belum subscribe bisa subscribe
gitu. Gue udah ngomongin detail di sana dan banyak tanya jawab juga seru yang soal portofolio gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab nih dua pertanyaan dari Abi sama Henry gitu. Pertanyaan berikutnya, cara cepat dalam proses pengeditan. Oki Darmawan, ada nggak nih Oki Darmawan? Kayaknya nggak ada ya. Nah ini yang banyak teman-teman belum tahu nih di dunia editing gitu kak. Apa namanya, bahwa editing sebenarnya adalah proses managing gitu. Jadi kalau lo mau cepat proses editannya, bukan jagoin skill, bukan hanya naikin spek komputer, tapi yang paling penting adalah manajemen manajemen aset lo, manajemen waktu lo dan semuanya. Ketika aset-aset lo yang banyak itu udah termanage dengan baik, pastinya kerjaan lo bakal jauh lebih cepat. Jadi lo nggak bingung ketika ada revisi, ketika mau ngerjain asetnya ada di mana, kayak gitu. Begitu Oki Darmawan. Mudah-mudahan bisa menjawab. Asik nih kalau lo ada di sini, sebenarnya kita bisa bahas. Gitu. Pertanyaan berikutnya. Gimana caranya menentukan tipografi atau warna yang cocok buat desain? Nah, ini dua materi yang sebenarnya pertanyaannya simpel tapi jawabannya bisa panjang banget nih. Tipografi sama warna itu sebenarnya dua keilmuan yang cukup berbeda satu sama lain ya. Tapi yang paling gampang ketika lo belum menguasai sama sekali yang namanya tipografi sama warna, lo batasin dulu semuanya. Jadi biasanya gue selalu menyarankan ketika buat yang baru mulai, milih font itu gimana sih? Pilih satu aja dulu. Pilih satu tipografi, terus pilih familinya. Misalnya lo punya Gotham gitu, atau misalnya Helvetica deh, atau Arial. Jangan campurin antara Arial, Comic Sans dan yang lain, tapi lo pakai Arial, Arial aja dulu. Yang lo variasiin itu misalnya family-nya, kayak Arial kan ada yang light, medium, bold. Nah, lo mainin di situ. Jadi pakai dulu satu font, tapi lo bisa pakai turunan family-nya gitu. Nah, buat warna yang cocok buat desain, ini balik lagi nih, lo mengerjain desain buat siapa gitu. Karena tiap-tiap klien, tiap-tiap brand, tiap-tiap project itu butuh warna dan tipografi yang beda-beda. Kalau tadi tipografi itu nentuin satu dulu, warna juga sama, tentuin satu dulu. Nentuin warnanya gimana? Ada tuh yang namanya color psikologi. Jadi kalau lo mau yang elegan pakai warna apa, kalau lo mau yang semangat pakai warna apa, dan ambil sama kayak main tipografi, ambil satu warna dulu, satu font dulu gitu. Kalau misalnya lo belum bisa main warna, cari yang paling aman, main warna black and white, pakai tipografi yang sederhana. Karena dari situ aja lo bisa apa namanya, dapetin sesuatu yang bagus gitu. Kayak di sini nih presentasi gue cuma pakai berapa warna coba? Dua warna kan, 3 sama orange satu. Jadi cuma pakai gelap, terang, sama satu warna aksen orange di bagian sini gitu. Karena yang penting bukan masalah warnanya, tapi masalah keterbacaannya dan enak atau enggak di mata gitu. Nah mungkin yang lain ada yang mau menanggapi atau ada yang mau nanya soal warna dan tipografi, karena ini pertanyaan yang cukup banyak di dunia desain yang ditanyain sama teman-teman. Ada yang mau nanya atau sudah cukup jelas, atau ada yang punya pengalaman yang mau share di bagian sini? Silakan. Kalau dari saya, Bang, Ya, silakan itu Lid. biasanya tergantung dari klien sih. Di, Ya, kliennya biasanya punya brand, ada warna yang corporate-nya sama font-nya sendiri sih. ya. Ya, itu kalau misalnya kita punya klien yang memang sudah punya mandatory atau sudah punya style desain sendiri, tapi kadang kita juga suka dapat klien-klien yang mereka sendiri belum punya standar warna. Nah, ini tadi ada komentar dari, silakan Gufron. Terima kasih udah datang. Konten selalu hitam putih dan oranye ya, karena gue mau warna gue cuman itu aja, nggak usah macem-macem. Karena gue cuman ketika gue mendesain account gue, konten gue, 3 warna yang udah gue tentuin. Warna beige tuh warna ini nih, sebenarnya ini nggak putih tapi agak sedikit ada coklat-coklatnya gitu. Nah ini selalu warna ini nih yang gue pakai. Ini nggak hitam nggak putih tapi menjauh dari hitam putih, sama orange. Sudah 3 warna itu aja, gue nggak pernah jauh-jauh lari dari situ. Ketika gue main-main pun, ini orange ini tetap masih warna turunan punya gue, dan gue nggak jauh-jauh dari situ. Kenapa? Semakin sedikit lo pakai warna, semakin mempermudah lo untuk bikin desain itu aja. Jadi lo batasin dulu aja
gitu. Gitu. Siapa tadi? Ahmad Tito. Bener Tok. Batasin aja warnanya Tok. Gitu. Ketika lo mau bikin nanti juga kayak gitu. Faris santai Riz, gabung aja. Ntar lo bisa cek kok rekamannya di YouTube gue. Oke. Ada lagi nih yang mau nanya soal tipografi sama warna. Nah, ini ada Ahmad Saifuddin nanya nih. Bang mau tanya nih, kalau motion kayak motion logo misalnya itu range harga biasanya dan berapa ya? Dan ketentuannya biasanya gimana ya? Soalnya gue ini kemarin dapat gara baru pertama harganya nggak berani tinggi-tinggi cuma 200k, reviewnya agak berkali-kali, itu gimana ya ketentuannya? Ahmad Saifuddin, lo bisa open mic nggak dan open cam? Kalau bisa enak nih. Karena sebenarnya pertanyaan itu udah ada juga di list itu, ntar bakal gue kasih jawaban sedikit. Tapi kalau bisa open cam, gue akan jawab sekarang barengan sama lo. Maaf bang, nggak kuat nih jaringannya. Nggak apa-apa, open mic aja kalau lo nggak bisa open cam. Yang penting gue dengar suara lo. Oke. Jadi itu gitu sih pertanyaannya. Maksudnya kan untuk dunia di apa ya motion gitu kan Ya. agak biasanya saya juga kemarin main template, tapi kalau dari segi harga 200.000 itu gimana ya? Maksudnya kemurahan nggak sih bang kayak gitu tuh? Nah, coba kita tanya yang udah sering nih. Ada Ulit, ada Aulia. Aulia masih ada nggak ya? Lit, 200.000 kecilan apa kegedean Lit? Boleh nih, Ulit sama Aulia nih. Boleh nih, Ulit sama Aulia nih. Sorry bang, putus. Iya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kira-kira 200.000 Gimana? Kira 200.000 untuk harga motion untuk harga kekecilan. motion kekecilan. 200.000. Wah, itu kerja bakti sih. Tuh sudah terjawab tuh. Terus sudah terjawab tuh. Saifuddin. Kerja sosial aja tuh. Kerja sosial Sosial. kalau kata Ulit. Ulit. Wah, Sadam banyak komen tapi nggak mau open mic nih Sadam. Gitu. Terus Saifuddin. biar harga yang gimana ya? Bisa dibilang tengah-tengah itu gimana ya bang? Pertanyaan gue, lo Kayak pertama gitu. oke, gue mau kenalan dulu sama lo karena untuk menentukan harga itu ada pengaruh sama elunya juga selain sama pekerjaannya. Din, gue manggil siapa nih? Udin atau Ahmad atau Saif? Udin aja bang. Udin. Iya Din, ada beberapa hal penting. Salah satunya adalah elunya. Elunya satu, lu masih kuliah kah? Udah kerja kah? Kalau udah kerja berapa lama kah? Kayak gitu. Itu gue harus tahu dulu. Karena tadi gue udah bahas juga bareng Aulia di awal-awal untuk tiap-tiap orang itu pada akhirnya beda-beda. Kayak sekarang misalnya gue, lu, Ulit, Dimas, Aulia itu ditawarin kerjanya sama, harganya bisa beda-beda. Gitu. Nah, gue tanya lu dulu, Din. Kalau gue masih Halo. halo. Kalau gue masih kuliah sih bang, untuk dunia motion juga belum nyampe setahun sih sebenarnya. Oke. Nah, pertanyaan kedua, lo dibayar 200.000, lo nya ikhlas nggak? Gimana ya? Kayak pertama kali ya ikhlas sih buat portofolio, tapi buat nextnya itu buat apa ya? Nentuin harga gitu loh bang, gimana ya enaknya gitu. Oke. Biasanya yang gue lakukan adalah ketika gue sekarang 200.000 buat porto dan misalnya hasilnya bagus gitu ya, Din ya. Besok ketika gue dapet kerjaan yang sama, gue nggak akan kasih 200.000, gue coba naikin 2 kali lipatnya, 400.000. Ketika misalnya ditawar, lo bisa turun ke 300.000. Separah-parahnya at least lo udah pernah ngerjain yang 200.000. Dan ketika lo deal di awal, lo harus bilang bahwa revisinya tuh cuman sekian kali, 2 kali biasanya. Kalau lebih dari itu, lo boleh untuk ngecharge biaya tambahan. Dan gak enaknya ketika lo ngerjain dan ketemu klien yang kecil, mereka tuh nggak paham gini-ginian gitu. Jadi ya karena lo masih kuliah, 200.000 mungkin it's okay. 1-2 job mungkin lo masih okay, tapi yang ketiga yang keempat lo harus naikin harga lo sih gitu. Oke bang. Terus mau tanya lagi nih, Ya. buat proyekan kayak gitu, kita ngasih klien itu filenya itu cuma apa ya? File sesuai
semisal kan dia ngasih logo sama background itu ya. Ya. Itu kan biasanya ada yang buat misal bumper itu ada yang hitam, putih, terus warna-warna lain. Itu kita ngasihnya yang gimana ya Bang biasanya? Apa kita harus buat apa ya kayak perjanjian atau gimana gitu? Nah itu dia. Itu sebenarnya masuk di list lu. Kalau misalnya lu klien yang cuman ber 200.000, ya udah lo kasih satu versi aja. Ketika misalnya dia, oh gue bikinin gue yang versi black and white-nya dong, lu charge lagi aja. It's okay. Karena 200.000 untuk logo warna aslinya on black, on white, buat gue pribadi itu too much. Udah harusnya lo dibayar lebih dari 200.000. Itu pendapat pribadi gue ya. Apalagi zaman sekarang lu 200.000, kalau 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 posisinya dibalik deh gitu, pasti kliennya juga nggak mau dibayar segitu. Gitu aja sih. Gitu, Oke. Din. Jadi Oke Bang, kalau thank you, lo Bang. kalau lo udah pernah punya, ya lu boleh kok naikin harga dari yang terakhir. Sebenarnya nanti gue bakal bahas juga, banyak pertanyaan juga tuh yang masuk soal gimana nentuin harga gitu. Oke. Eh, gue mau tanya lagi Bang, Boleh satu boleh lagi. boleh. Kalau misalkan banyak tuh template di share AI atau apa, Mm-mm. itu kalau buat itu pengaruh nggak sih Bang buat harganya itu? Maksudnya eh, biar apa ya lebih simpel itu loh. Itu Iya dan tidak. harganya Iya lebih dan bagus kan ya, gitu. iya dan tidak. Kalau misalnya klien lo adalah klien yang kecil dan bayarnya kecil, lo pakai template, sebenarnya itu mempermudah hidup lo dan nggak masalah gitu. Karena tadi gue sempat bahas juga tuh di grup Telegram. Bahkan TV selevel Fox, tahu TV Fox kan, Fox Sport kayak gitu-gitu, TV luar negeri, itu tuh masih pakai template. Tapi templatenya mereka memang udah subscribe ke Envato gitu. Tapi kalau misalnya buat klien-klien yang masih kecil, lo pakai template yang udah ada, yang free dari YouTube kayak gitu-gitu masih nggak masalah sih. Gitu. Oke, Din, Bang. gua aja masih Oke, suka oke. pakai template, tapi karena klien gua yang gua kerjain adalah klien besar, ya agak gua modif sedikit templatenya, begitu. Dan bahkan mungkin banyak biasanya yang gue cuma ngambil satu bagian dari template itu. Kalau di CRAE agak susah di download. Ya memang agak susah karena mereka lo harus kayak cari yang bener-bener ada apa namanya, template yang beneran emang free. Lebih gampang nyari di YouTube sebenarnya. Dan sebenarnya lebih enak ketika lo bisa bikin template itu ketika lo ngeliat ini lo tahu cara bikinnya itu seperti apa. Gitu nanti akan gue jelasin sedikit di slide gue. Gitu ya, Udin, Sadam. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Oke, Bang, Mas. makasih, Bang. Alright. Nah, laptop yang paling cocok dengan budget di bawah 15 juta untuk After Effects dari Indra. Nah, Indra, gue tuh sebenarnya nggak terlalu jago soal hardware, tapi sebenarnya lo bisa cek di Google, ketik aja After Effects requirement. Nah, di situ ntar akan keluar tuh list-list mulai dari RAM harus berapa, prosesor harus kayak gimana, VGA kayak gimana. Itu udah dijelasin sama Adobe tuh. Nah, mungkin di sini teman-teman yang lebih jago hardware daripada gue, boleh share kalau ada yang tahu, kalau ada yang punya rekomendasi laptop di bawah 15 jutaan buat After Effects. Nah, ini ada jawaban dari Ferry. Thank you Ferry. Ferry Ferdiana, Axio Ponggon 760 Gen 2. Yoi, tuh silakan kalau nanti Indra lo nonton rekaman ini, tuh rekomendasi salah satunya ada Axio, dari Dani bisa pakai Asus TUF yang Core i5 RTX 3050 juga bisa. Gitu ya. Mudah-mudahan menjawab buat si Indra. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih yang sama. Pertanyaannya adalah tips and trick untuk pemula dalam belajar motion graphic dari Dian. Pertanyaannya sama juga dari Anap Silavi. Kalau nanti di list-list pertanyaan ini ada kalian yang hadir, silahkan nyaut ya. Ini juga ada nih dari Muhammad Ihsan Zidan. Buat belajar motion graphic, dasar apa yang perlu diperkuat? Misalnya mungkin imajinasi gerakan atau perbanyak referensi, dan untuk memulainya apa yang harus dipelajari dahulu? Terima kasih Bang, sama-sama. Nah ini dia sebenarnya udah menjawab pertanyaan dia nih. Perbanyak referensi, nah itu penting banget tuh. Jadi yang paling penting selain teknis itu taste lo. Cara naikin taste itu adalah lo memperbanyak referensi.
dan apa yang harus pelajarin dulu. Gue selalu bilang ke orang-orang, ke teman-teman yang baru belajar, itu pelajarin dulu yang namanya strap. Strap itu adalah STRAP. Itu adalah scale, transparency atau opacity, rotation, anchor point, sama position. Karena lu belajar animasi dimanapun pakai software apapun, mau 2D mau 3D, 5 poin itu yang harus lo pelajarin dulu. Dan buat lu yang baru pertama mau pakai After Effects, fokus di situ dulu, nggak usah fokus ke yang lain, nggak usah peduliin dulu efek-efek, bikin efek halilintar, petir, bikin intro kayak gimana, nggak. Perhatiin itu dulu, dan ketika lu ngelihat satu referensi, satu video motion graphic, coba lu breakdown video itu kira-kira dari 5 poin tadi pakai yang mana sih. Ketika lu sering melakukan itu, lu akan otomatis jago deh. Karena dengan keterbatasan yang lo punya dari strap itu, imajinasi lo akan bermain-main lebih liar lagi. Gitu. Ya, silakan Vicky. Vicky? Mas, Ya, gue mana? silakan Kalau Fadil. untuk tutorial ya, Mm-mm. kita kan biasanya kalau ngeliat tutorial itu kan dari YouTube ya. Ya, Pertanyaan gue, apakah tutorial dari YouTube itu berlaku untuk ketika kita nanti uh, apa triknya itu bisa dipakai buat nanti kerja atau gimana gitu? bisa iya bisa enggak, Dil. Tergantung lo kerjanya apa dan di mana, Dil. Lo berencana kerja di mana? Hmm. Kalau kayak biasa kayak di PH gitu Mm-mm. kepake ya mungkin. Lebih banyak kepake strap yang tadi gue bilang sih. Tutorial yang sering lo pakai apa? Kan lo pasti udah sering, nanya kayak gitu pasti udah sering nonton tutorial dong. Ya sih biasanya kayak position, scale segala macam gitu sih paling basic. Ya, ujung-ujungnya balik ke situ lagi kan. Iya. Iya, tutorial. Nah, gue biasanya nonton tutorial adalah tutorial yang biasanya styling yang spesifik, bener nggak? Hmm. Lo nyari tutorial juga gitu kan, lo nyari tutorial untuk sesuatu styling yang spesifik. Sisanya sebenarnya balik lagi ke basic After Effects standar. Oke. Bener nggak? Nih, gue spill sedikit. Kalau lo di After Effects sebenarnya ilmu apa sih yang paling penting lo pelajarin? Sebenarnya cuma ada ini nih. Ada 5 atau 6 poin gitu kalau lo mau jago After Effects tanpa harus nonton tutorial. Dan lo lihat tutorial ini aja. Strap tadi yang gue bilang. Kelihatan kan di monitor kalian? Di share screen kalian? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Fadil, Ulit, Vicky, siapapun. Ada? Kelihatan? Kelihatan Mas. Takutnya nggak kelihatan. Ada strap, tadi udah gue jelasin. Strap itu adalah scale, transparency, gede amat ya fontnya ya. Scale, transparency, R-nya adalah rotation, anchor point, sama position. Udah, nih 5 ini aja. 1, ini adalah jurus animasi standar. Kalau lo udah nguasain ini, lo bisa naik tingkat nih ke text. Text juga banyak triknya di After Effects. Habis itu naik lagi ke shape. Itu kalau lo mau gabungin, ini bisa jadi satu, lo pelajarin karena prinsipnya kurang lebih sama. Habis itu lo belajar nih yang namanya parenting sama pre-compose. Kalau udah, lo belajar ini masking sama tracking. Kenapa gue nggak masukin effects di sini, belajar effects and preset? Karena sebenarnya effects and preset itu adalah turunan dari poin-poin di atas nih. Itu jadi justru effects itu cuman buat apalan doang. Tapi kalau lo mau jago di After Effects, kuasain ini nih. Gitu, Fadil. Kalau lo kerja di PH pasti yang akan kepake ini nih dibanding efek cuma apalan doang, dan lo bisa lihat efek itu apaan aja di After Effects Help. Itu udah kelihatan semua efek apa buat apa dan hasilnya kayak gimana gitu. Jadi lebih fokusin ke sini kalau mau belajar After Effects. Kalau plugin Bang,
Kalau plugin nanti ya, gue jawab bareng ya, karena ada pertanyaan soal plugin juga tuh nanti. Gitu. Kalau plugin kenapa, Lid? Apa yang mau lo tanyain soal plugin? Enggak, itu belum masuk di list tuh. Atau itu emang di nomor sekian atau harus Plugin. nguasain itu dulu baru pakai plugin. Nah, nanti kita bahas di bagian plugin ya. Karena Oke, Bang. percuma lo pakai plugin kalau lo nggak tahu gimana caranya pakai itu tanpa plugin. Gitu, Lid. Oke, Bang. Iya, Tito, gue kalau bikin presentasi gue lebih cepat bikin di PowerPoint dan biasanya gue presentasinya di Premiere. Aneh sih, cuman gue lebih gampang pakai itu dibanding gue harus bikin di PowerPoint. Gitu toh. Jadi itu dia, pakailah tools yang lu paling nyaman. Oke, ini tadi udah gue jawab. Tips pemulanya tadi itu, apalagi nih, ini juga udah jawab. Hal dasar yang paling diperhatiin tadi juga udah gue jawab. Tips buat pemula juga udah. Nah, ada nggak nih Ahmad Syaifuddin? Gimana bisa konsisten buat motion? Soalnya mainnya per keyframe sehingga kadang gue agak capek dan stuck aja sih gitu. Kalau lu stuck, referensi lo kurang banyak berarti. Dan kalau lo ngomongin soalnya mainan keyframe, ya jiwanya After Effects adalah keyframe. Mau nggak mau lo harus mainan keyframe. Kayak gitu, Syaifuddin. Biar lo nggak bosen dan stuck, ya lo harus banyak-banyak nonton contoh-contoh motion graphic yang bagus. Gitu ya, Ahmad Syaifuddin, mudah-mudahan bisa menjawab. Kalau saya nggak ada orangnya, kalau ada orangnya kita bisa bahas lebih lanjut. Nah, ini juga sama pertanyaannya tadi udah gue jawab juga. Ahmad Ainun Najib, mulai dari paling basic adalah strap itu karena itu bakal kepake terus karena jiwanya di situ. Nah, ini tadi kayaknya juga udah kita bahas ya. Boleh nggak nih pakai template berbayar, Envato dan lain-lain secara terus-menerus di setiap project editing video? Dan apakah ada batasan atau larangan untuk project besar seperti iklan jika di beberapa bagian motionnya diambil dari template berbayar tersebut? Jawabannya nggak masalah selama templatenya bukan template bajakan. Itu boleh apa enggak? Boleh banget, nggak ada larangan sama sekali selama nggak bajakan. Tapi hati-hati, kalau lo keseringan pakai template, takutnya ketika nanti lo tidak punya akses ke template dan harus bikin manual, lo nggak bisa. Gitu. Gua pun masih pakai template, tapi gua nggak pakai template terus gua render. Gue biasanya beli template ketika gua nggak tahu caranya bikinnya apa, gue beli templatenya, gue cari tahu cara bikinnya, gue simpan, gue ingat-ingat. Jadi template itu buat gue belajar untuk nemuin style atau cara baru untuk bikin satu karya. Biasanya kalau gue kayak gitu. Nah, ini ada pertanyaan juga nih dari Faris Aslam Fatullah. Kalau pengen ada output harus cari atau dapetin input? Oh ya, ini menjawab pertanyaan tadi kali ya soal referensi ya Faris ya. By the way teman-teman, kalau mau open cam langsung aja, nggak masalah loh. Gitu. Muhammad Iswar Ramadan, pernah ngalamin art block mas? Kalau dari mas, tips gimana kalau lagi di fase art block? Wah, sering. Gitu, gue juga pernah udah bahas di konten gue tuh. Kalau art block biasanya tuh cuman dua hal, antara lu capek atau lo kurang input. Kalau lo bisa cek dulu, kalau art block biasanya kalau gue capek ya tidur, main, nonton, istirahat, break dari kerjaan lo supaya lo nggak mikirin itu lagi karena muter di situ-situ. Karena otak kreatif lo juga perlu inkubasi, perlu recharge energi supaya bisa menghasilkan sesuatu yang kreatif. Gitu. Kalau capek istirahat. Yang kedua, biasanya kalau gue nggak tahu mau bikin apa, referensinya kurang. Udah, itu aja jawabannya. War, menjawab nggak? Sedang ada di fase itu, punya ide untuk buat portal tapi males banget untuk eksekusi. Lo kurang liburan kali, War. Liburan aja dulu, War. Lo kalau bisa open mic aja, War. Gitu. Ada dari Vicky Hisra. Kak nanya, untuk beberapa style atau efek motion graphic tertentu, semisal pakai 3D, itu perlu ada harga khusus nggak? Secara itu kan ada effort khusus. Nah, Vic, lo kalau bisa open mic ya biar kita lebih enak ngobrolnya. Kalau udah ngomongin 3D, kalau di gue di industri, motion graphic 2D sama 3D artist itu sudah dua orang yang berbeda. Maka ketika misalnya lo menghandle dua job itu, lo boleh naikin harganya. Kenapa? Karena memang itu pekerjaan dua orang yang berbeda dan dua expertise yang berbeda. Gitu, Vic.
Tuh Iswar ditanya sama Ferry Ferdiana tuh art block maksudnya apa? Kalau si Iswar mau jawab silakan War, lu jawab aja War. Apa mau gue jawabin War? Kayaknya pada nggak bisa open mic nih. Art block itu maksudnya nggak ada ide, Ferry Ferdiana mau bikin something tapi mentok gitu rasanya. Gitu. Nah, ada Saifuddin, rekomendasi channel buat belajar motion karakter 2D. Biar sama bikin tutor animasi karakter pakai Dwick Angel lah. Soalnya dulu mau belajar pakai Dwick Basel kali ya, bukan Brussels. Wah, sekarang berubah jadi Dwick Angel lah. Lo kalau mau belajar karakter animation itu by the way, ngomongin karakter animation itu udah level motion graphic paling tinggi tuh. Ya. Tapi kalau lo mau itu lo bisa cek Instagramnya manusia-manusia ini. Tapi mereka nggak pakai Dwick sih. Ada yang manual, ada yang pakai toolsnya sendiri. Yang pertama adalah Motion, Markus. Kemudian ada DK Motion. Ada lagi Emmanuel Colombo. Cek deh, itu jagoan sama Slim Jim Studio. Itu jagoan-jagoannya karakter animation di dunia motion graphic seluruh dunia. Kalau make tutorial make Dwick Baselnya, lu cek aja YouTube-nya Dwick. Pasti udah dijelasin gimana cara makainya secara teknis. Gitu. Teman-teman sekalian yang bertanya di dalam teks. Oke, gue lanjut ya. Nah, ini nih plugin tools yang bisa membantu proses editing. Minta rekomendasi must have plugin untuk After Effects kalau bisa yang free dan disertai linknya. Coba sharing plugin-plugin yang sering lu pakai dan cara penggunaannya. Nah, ini Lid, lu bisa masuk di sini Lid, pertanyaan lu Lid. Tapi sebenarnya semua pertanyaan ini udah gue jawab di konten gue yang ini. Plugin yang sering gue pakai sama plugin gratis yang juga gue pakai. Gitu. Nah, tadi pertanyaan lu soal plugin apa? Yang step-step yang list-list yang harus dikuasain dulu tuh. Nah, di list tadi nggak ada plugin kayak gitu, Bang. Iya, karena memang gue tidak menyarankan Iya sih. lu pakai plugin sebelum lu bisa pakai plugin itu. Karena kalau dari list plugin kenapa selalu feedback ya? Gue thank you Lid. Nah, karena ketika plugin ini dilepas dari After Effects gue masih tahu gimana caranya untuk menciptakan efek itu, dan biasanya plugin-plugin yang gue pakai itu bukan plugin style tapi plugin tools yang sifatnya mempercepat pekerjaan gue. Jadi kalau nggak ada plugin itu, gue masih bisa kerja dengan speed normal, tapi kalau pakai plugin ini gue bisa kerja 2 kali 3 kali lipat lebih cepat. Itu aja. Jadi sebenarnya buat membantu lu, bukan lu ketergantungan ke si pluginnya. Gitu sih Lid. Cukup jelas Lid? Oh, cukup Bang. Cuman juga saya kadang pakai plugin malah ribet. Memang plugin perlu perhatian khusus buat makainya, apalagi plugin style gitu. Ini siapa nih? Plugin copy layer doang yang saya pakai. Nah, itu kan kalau misalnya plugin gue mau ngobrol sama Ferry Ferdiana kalau misalnya lo bisa open my fair. Kalau pluginnya itu lo ilangin, lo masih bisa kerja kan? Tanpa plugin itu lo masih tahu caranya gimana kan? Ya nggak, Fer? Bisa mah bisa, cuman waktunya ada. Iya, tapi Lebih cepat kan pakai plugin maksudnya. betul, tapi lu pakai plugin itu setelah udah tahu cara makainya, bener nggak? Jadi ketika plugin itu Iya. dilepas pun lo masih bisa kerja, gitu. Iya, Kebanyakan cuman teman-teman nggak efisien waktu aja. betul. Tapi yang penting itu dulu, Fer. Lu udah bisa dulu. Jadi tanpa plugin itu lo nggak kelimpungan. Karena banyak teman-teman yang Iya. baru mulai, belum apa-apa udah pakai plugin, tapi mereka nggak tahu caranya make itu tanpa plugin, gitu. Bagian situ yang sebenarnya bahaya dari plugin. Gitu, Ferry dan Ulid. Ketergantungan. Kenapa, Fer? Iya, jadi ketergantungan. Gitu. Alright, itu seputar plugin. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mas, mau nanya Mas. Oh ya, silakan Iswar.
Ya, langsung aja War. Em, Mungkin konten selanjutnya Mas terkait dengan penggunaan Grab Editor. Mm-mm. Ada apa dengan Grab Kedengaran nggak Editor? Mas? Apa? Mungkin untuk konten selanjutnya di Instagramnya Mas, mungkin dibahas tentang fungsi-fungsi di Grab Editor. Terus kan kalau di Keyframe itu kan banyak eh, jenis-jenis penggunanya. Mungkin bisa lebih detail lagi dijelasin Oke. Apa namanya? kayak yang isi is fungsinya apa, rough keyframe fungsinya apa, kayak gitu aja. I see. Gue sebenarnya udah sempet Lebih ke ini sih. saran sih ini Mas. Gue udah sempat ngebahas sih di konten gue soal graph editor. Coba lo cek di bawah-bawah deh. Mungkin gue perlu gue up lagi. Mana ya? Sebentar. Gue tuh udah pernah bahas. Nih, gue udah pernah bahas di Siniwar. Di bagian yang sini, sama bagian yang sini, dan bagian yang sini. Tiga ini itu ngomongin soal graph editor, easy ease, dan kawan-kawan. Silahkan dicek. Gitu War, tapi thank you inputnya. Oke Mas, makasih. Sama-sama War, terima kasih kembali. Oke, ini juga tadi kayaknya udah ya. Sebelum gimana sih bikin motion graphic logo? Oke, ini spesifik logo yang keren buat pemula. Tadi sebenarnya udah sedikit gue jawab. Apaan tuh Fer yang harus gue download Fer? Nah, apa yang tadi presentasi semua? Apa Grab editornya bang? Maaf, downloadnya di mana bang? Download apa tuh? Si ini plugin. Si ini. Eh, Bukan yang tadi ada yang nanya Grab editor. Ah, Terus Yang apa Grab isinya Editor apa Mas. gitu? itu udah gue Bahasannya. ini di konten Instagram gue. Kalau lo ke bawah, lo cek aja tuh di Oh, bio. di Instagram. Instagram Kirain gua cuy. tuh download ini di G Drive presentasinya yang ini. Oh iya, oke. Maaf ya Kagak, bang ya. kagak. Udah pernah gue bahas di konten gue karena tadi kan si Iswar bilang bahas ini Iya. dong. Gue udah pernah bahas War gitu. Mungkin perlu gue naikin Oh lagi iya. biar inget. Oke. Mungkin bisa Siap. Kasih ya bang. dimasukin di highlight Mas, highlight profil. Nanti ya. Oke Mas. Yoi. Ntar gue mau ngundang teman-teman lagi yang belum datang. Oke. Gimana bikin motion graphic logo yang keren buat pemula? Gimana caranya pricing kerjaan kita dan ngukur value diri kita ada di titik mana? Hal yang harus diketahui sebelum memasuki dunia motion graphic. Cara memulai freelance agar mendapat insight dan menghasilkan uang. Oke, 4 pertanyaan ini kenapa gue gabungin jadi satu? Karena sebenarnya gue tuh udah punya jawaban detail soal pertanyaan-pertanyaan ini. Ini juga sama. Apa yang harus dilakukan, dikuasain, wajib dipahamin untuk pemula atau yang baru mau belajar, dan gambarannya seperti apa ketika bekerja di industri. Caranya bikin motion sesuai standar di bidang profesional itu gimana ya? Gimana ya Kak step-stepnya? Soalnya dari dulu bikin motion atau efek apapun manual selalu pakai Premiere Pro. Terima kasih. Cara menentukan harga project motion graphic. Cara mendapatkan project dan juga menilai harga suatu project. Teknis pembuatan bumper opening suatu acara. Dan yang ingin tanyakan masalah logo opening. Nah, ada nggak nih teman-teman di sini yang menanyakan hal ini di sini? Ada Hasbunallah, Raffi, Aulia Prasetyo, Hulaimi, Muhammad Akmal, Sahrul Nur, Komang, Akmal Afgani, Noval. Ada nggak? Ada yang datang nggak? Nggak ada ya? Ada mas. Siapa tuh? Oh, ada Aulia Prasetyo Adi. Udah gue jawab ya tadi ya, Ul ya. Kalau Iya, pertanyaan iya. lo ya, Ul ya. Dan lu juga tetap bisa menanyakan di grup karena lu udah digabung di grup ya, Ul.
Siap, siap. Nah, ini sebenarnya udah gue jawab di kelas gue. Buat lo yang mau mulai karir itu udah gue jawab detail mulai dari nyari kliennya di mana, pricingnya gimana, ngelola projectnya gimana, sama yang satu lagi tuh gue ngebahas detail soal intro, soal explainer, sama soal video komersial gitu ya. Yang dibahas tuh bagian ini aja. Jadi pertanyaan tadi tuh udah gue jawab semua di kelas ini gitu. Di sini Aul juga udah sempet gabung kelasnya itu. Dan buat lu yang tadi punya pertanyaan-pertanyaan yang sama nih kayak gini, silakan gabung ke kelas gue. Mumpung masih lagi ada diskon yang tadinya 2 kelas itu kalau lo beli sendiri-sendiri itu 544, sekarang cuma jadi 170.000 tapi cuma sampai tanggal 31 Agustus, yang mana besok terakhir. Kalau lo mau cek linknya di bio gitu, dan lo bisa gabung ke grup notif yang mana kita rutin ngelakuin nongkrong kayak gini, ngebahas After Effects dan ngebahas motion graphic gitu. Nah, berikutnya kita akan lanjut ke pertanyaan teknis. Ada nggak nih yang udah mengajukan pertanyaan-pertanyaan teknis? Karena gue akan pindah dari presentasi sini, gue akan pindah ke After Effects gitu. Nah, sebelum gue pindah ke After Effects, apa namanya, ada yang mau nanya dulu soal pertanyaan-pertanyaan non teknis, atau teman-teman yang nanyain pertanyaan teknis ada nggak nih di sini? Pada datang nggak? Karena gue mau pindah ke After Effects. Nggak ada, aman semua. Oke, mari kita ke After Effects kalau gitu. Ada pertanyaan-pertanyaan apa aja ya di After Effects? Oke. Pertanyaan pertama soal After Effects, soal pengen belajar bikin animasi motion mulus dan profesional. Nah, sebenarnya kunci dari animasi yang mulus tuh ada di sini sebenarnya kalau kita ke After Effects. Wait, default. Kuncinya ada di graph editor sebenarnya. Tadi siapa yang nanya soal graph editor ya? Gue lupa. Iswal ya kalau nggak salah. Iswar ya? Atau siapa ya? Sebenarnya kuncinya ada di graph editor sih kalau lo misalnya bikin apapun itu. Lo ke graph editor bagian sini. Dan ini lo uncheck si edit speed graph. Ini lo main-mainin aja gitu. Jadi semakin tinggi grafiknya itu akan semakin cepat, semakin rendah akan semakin lambat. Jadi lo sebenarnya bisa ngatur mau seperti apa gerakannya, dan itu tergantung dari animasi apa yang mau lo bikin. Kalau animasi jatuh dari atas ke bawah, otomatis pasti yang harus lo bikin adalah semakin ke bawah itu semakin cepat. Jadi kurang lebih grafnya seperti ini. Kalau misalnya gerakannya dari atas jatuh ke bawah, kurang lebih grafiknya kayak gini. Shoot. Gitu. Nah, jadi ini kuncinya dari animasi yang halus. Begitu. Oke, di sini ada yang mau bertanya soal teknis mumpung gue lagi buka After Effects. Tadi siapa tuh yang nanya di awal-awal ya? Dani kayaknya soal kuda ya, Dan ya. Iya betul tadi ternyata ya. Tadi pas gue cek di log sih emang kayaknya VRAM GPU-nya kurang sih kayaknya sih. Nah, gue kemarin juga habis ngasih itu tuh, ngasih tips gimana supaya lo ngerender. Kalau lo mau ngerender, biasanya yang sering kejadian ketika ini mau gue, misalnya ini mau gue render nih composition ini, kan lo ke add to render queue gitu kan. Nah, ini lupa dimatiin nih, lupa ditutup kompnya. Biasanya dia ngerender sambil nge-preview yang ada di sini, makanya kerjanya berat. Either lo close si ininya, compositionnya, tapi kalau terlanjur ke render dan lo belum close, lo pencet caps lock, jadi dia kerjanya nggak 2 kali gitu. Dan untuk meringankan, Tadi ya sudah nyoba tapi tetap aja kayak emang VGA gue kayak kurang deh. VGA-nya iya berarti harus
closein aja semua aplikasi yang kebuka, jadi yang kebuka cuma After Effects doang. Nah tuh Ferry tuh katanya pakai caps lock ngaruh banget. Tuh ditanya tuh sama si Ferry tuh VGA-nya apaan. Dan ditanya sama si Ferry VGA-nya apaan, dan kali si Ferry punya jawaban. Halo, cek. Halo, udah di chat kak. Minimal 6 GB katanya. Gitu. Kamera gue mati. Oke, mumpung gue masih di After Effects nih, ada yang mau nanya? Itu bang pertanyaannya Ahmad Saifuddin Mana tuh? Pertanyaan Ahmad Saifuddin. yang tentang sound effect di motion graphic. Oke, gue biasanya nyarinya di ini suara siapa yang feedback ya? Widit ya pasti. Oh iya bang. Iswar langsung aja War. Kalau mau nanya War, nggak usah raise hand, langsung buka, langsung open mic aja. Ya Iswar silakan kalau mau nanya. Saya boleh nanya bang? Boleh dong, silakan. Kalau dari After Effects combine sama file-file dari Blender itu gimana ya bang yang bisa ngubah wajahnya terus efek-efek gitunya, tapi di-combine sama After Effects-nya gimana sih bang? Blender ya? Yang banyak. Ya jadi referensinya kayak yang siapa ya yang bikin orang itu yang di green screen terus yang jadi tahu anime nggak dikit yang jadi Uchiha Madara kayak gitu kan, terus efek-efeknya di belakang tuh gimana tuh bang caranya? Itu pakai AI. Pernah lihat gak bang? Itu pakai AI bukan sih? Enggak, dia AE sama Blender bang di combine. Kalau itu gimana bang? I see. Nah problemnya gue nggak pakai Blender sob, jadi gue kagak tahu. Oke. Mungkin lo harus. Tapi kalau cara combine-nya gimana bang? Tahu? Ada link referensinya nggak? Gue nggak kebayang soalnya secara visual. Linknya di mana ya? Udah lama. Ntar saya coba cari deh. Sambil menunggu yang lain aja yang bertanya bang. Ya gue mau menjawab pertanyaan si ini nih, si siapa nih? Fahmi Afif. Mas mau tanya, saya pernah pakai template Envato DLL. Ada template yang object colornya saya mau ganti, tapi udah nyari efek control nggak nemu cara ganti colornya. Apa ada dalam layer ya? Atau ada di script yang mesti diubah dalam layer, bukan di efek control? Nah biasanya kalau lo pakai template itu tuh kalau lo perhatiin si compositionnya ini yang bikin itu tuh udah ngasih kontrolnya tuh ada di composition sini, biasanya tuh ganti warna di sini, ganti teks di sini, karena dia pakai script yang apa namanya, nah kayak gini, gue contohin aja deh biar cepet. Misalnya ini gue punya shape warna ungu, terus gue bikin layer new solid warnanya putih, gue taruh bawah. Nah gimana caranya biar si background gue ini, ya backgroundnya gue kecilin deh biar nanti kelihatan bedanya. Gimana caranya biar background gue ini mau gue ganti warna tapi warnanya sesuai sama si shape ini gitu. Atau kalau misalnya gue punya dua buah shape, warnanya mau gue yang satu misalnya ganti warna biru gitu. Nah gimana biar tiga-tiganya warnanya sama tapi gue cuman ngerubah satu doang. Nah itu yang biasanya ada di template, mereka tuh pakai prinsip kayak gini. Jadi yang warna biru ini gue buka si parameternya ini nanti akan gue follow, gue parent ke yang ungu. Jadi apapun yang gue ganti di warna box yang sini ya, ini biar kelihatan bedanya. Yang ini gue bikin round, jadi apapun warna yang gue ubah di kotak ini, yang warna bulat pasti ngikut. Begitu juga
si apa namanya backgroundnya. Jadi walaupun si lingkaran ini warnanya gue ganti-ganti mau kayak gimana pun, mau merah, kuning, hijau, dia nggak akan berubah karena dia di follow ke sini. Dan itu karena dia nge-follow doang, walaupun kita nggak ngelihat di sini. Kalau kita pencet dua kali, itu tuh ada script kayak gini. Itu yang terjadi di template-template biasanya. Fahmi, lo harus cek dulu nih, dia follow kemana, fill, color, composition, itu yang harus lo cek. Jadi ketahuan mana yang harus lo rubah dan dari mana ngerubahnya. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan si Fahmi. Oke? Cukup jelas, Mi? Ada pertanyaan lain seputar After Effects? Aman semuanya? Saya boleh nanya nggak bang? Silakan, semuanya boleh nanya bebas di sini. Langsung aja kalau ada yang mau nanya. Ini bang sebenarnya sih ini hitungannya sih kayak kamera movement di AE itu kan, kalau AE itu kan kameranya bisa digerak-gerakin itu. Nah Ya. ini jadi kemarin tuh saya sebenarnya sih saya ada nanya sih, mungkin belum belum nyampe pertanyaannya mungkin. Ini bang perihal jadi kita mau bikin kayak duplikat diri kita tuh, tapi cuma dengan gerakan kameranya tuh ke belakang, dan itu duplikat diri kita tuh nggak nggak kaku sama nggak patah gitu loh bang, buat bagian rotoskopnya. Coba ini saya ada referensinya bang, sebentar bang. Boleh, lo kirimin aja linknya biar gue bisa lihat. Wah, udah ngomongin rotoscoping nih. Yang nggak tahu rotoscoping, ada yang nggak tahu rotoscoping apaan? Rotoscoping itu ngemasking gambar frame by frame, simpelnya. Oke, ntar coba gue lihat dulu ya. Mana nih, ada di link ya. Rotoskop adalah bagian dari masking, turunan dari ilmu masking. Gue masih menunggu ini ya linknya ya. Wait, ini link dari si Ferdi. Coba kita buka. Jangan di sini deh, di tab yang satu lagi aja. A few months ago, I started making a Naruto trailer in 150 days. And after 2 months of work, I finished. Nah, Fer, lo kalau ngomongin Jalex Rosa tuh, Jalex Rosa biasanya nge-breakdown sih. Dia bikinnya pakai apa aja dan gimana aja. Ya nggak sih? Maksudnya gimana bang? Saya kurang paham. Soalnya kalau nyari tutorial juga apa ini awal-awalnya bingung. Nah, biasanya lo kalau mau mencari Keywordnya maksudnya. lo biasanya kalau mau mencari keyword itu lo harus spesifik bagian mana yang mau lo pelajarin. Karena ini kan udah campur-campur banget nih, ya kan? Mulai ada green screen, ada efek asap, ada efek ledakan, ada 3D tracking, ada motion blur, gitu loh. Nah, bagian mana nih yang mau specifically yang mau lo ambil dari shot ini? Lo kalau mau nyari keyword harus sespesifik itu sih, gitu. Nah itu saya tuh nyari ini keywordnya apa gitu. Saya nyari keyword kadang-kadang polos gitu bang. Jadi apa namanya? Nah, bagian mana nih dari shot ini yang mau lo contek? Itu aja sih pertanyaan gue dulu. Iya, jadi gue mau pengen ini aja bang, importing sama combine doang sih. Yang ini yang basicnya dulu gitu. Kalau efek-efek lah, nggak mungkin kayaknya. Waktunya. Jadi cukup ini aja bang. Importing sama combine tadi udah dijawab. Terus pakai plugin. Kata siapa ya tadi? Katamu siapa ya? Bang Iswar. Oh iya, pakai plugin. Oh, berarti gue ntar harus nyari pluginnya dulu. Tinggal ini aja bang, di combine-nya paling. Jadi antara orang green screen kan pasti
kayak pakai Premiere Pro mungkin Ultra K ya, Di sini juga bisa. Nah, chroma kuncinya chroma K. kalau lo mau combine apapun itu bentuknya, mau di Premiere atau di After Effects, yang lo perhatiin tuh ini nih, kalau lo mau compositing, istilahnya compositing ya, namanya combine itu. Kalau lo mau compositing, ini tuh yang lo perhatiin, syutingnya juga harus lo perhatiin, nggak cuman di hasilnya doang. 3 poin ini yang harus. Yang pertama adalah light source. Oh iya, cahaya ya. Oke. Kalau cahaya, kalau background lo kalau misalnya lo syuting orangnya di green screen, cahayanya lightingnya dari kanan, ya lo nanti ketika nyari background harus cari matahari yang dari sebelah kanan. Bener. bener. Jadi Bener. jadi light source atau bahasa Indonesianya arah cahaya. Coba lo perhatiin deh film-film di Indosiar kenapa nggak ngeblend, karena kadang light source-nya itu beda. Yang satu dari bawah, yang satu dari bawah, yang satu dari atas. Gitu. Jadi harus sama light source-nya ketika syuting, baik background maupun orangnya. Yang kedua, perspektifnya harus sama. Jadi nggak aneh, jangan sampai yang ini pakai lensa tele, yang lo pakai lensa close up, itu juga bakal aneh. Nah, yang terakhir adalah color, warnanya juga harus sama. Gitu. Jangan sampai backgroundnya lava tapi lo syutingnya lampunya warna biru, kagak nyambung. Jadi ketika lo compositing, pas lo lagi syuting, 3 hal ini yang harus lo perhatiin. Gitu. Teknis nanti nyatuinnya, ya lo pakai green screen, tinggal naruh di atas di bawah aja, udah selesai. Gitu. Sesimpel misalnya, ini gue praktek cepet ya di di apa namanya, di AE ya. Misalnya gue ke Pexels, gue cari video green screen. Nah, ini nggak ada mbak-mbak lagi di depan green screen. Yang polosan gitu ya bang ya? Apa? Iya. Yang orang di green screen. Biasanya banyak. Anchor, news anchor. Kok nggak ada ya? Biasanya banyak. Ini aja deh. Mas ini nih, mana tadi? Mas hijau. Mas yang di depan green screen. Ini deh. Ya. Atau sebentar ya, gue cari di desktop gue punya piaraan green screen apa enggak? Kalau di AE namanya efeknya Ultra K atau apa ya bang? Namanya Keylight. Oh pantes, gue saya nyari gak ada. Oke, like, oke. Nah ini trik buat lu yang mau nyari efek di After Effects. Caranya kayak gini nih. Kan efek banyak banget ya. Kalau lu cek, ya kan? Ya. Nah, nyarinya tuh di kategori. Kalau lu nyarinya bingung namanya apa, green screen itu udah pasti masuknya di keying. Udah, ini pasti dikelompokin nih. Gitu. Dan kalau nyarinya green screen, udah lo ke key aja. Gitu. Mana nih, gue nggak punya footage green screen masa. Nah, ini deh. Bang Japan. Iya sih benar. Ini deh ada deh, ya kan? Ini kan peluru nih. Nah, yang pertama kali harus lo pikirin adalah arah cahaya kira-kira dari mana?
dari sebelah sini kan atau dari depan kan, lo lihat tuh lampunya tuh dari mana tuh. Nah dari sini nih kurang lebih nih ya. Yang pertama ya pasti ilangin dulu nih si green screennya, tinggal tuk gitu dong, udah hilang nih ya kan. Nah PR berikutnya adalah mencari backgroundnya. Lo cari background apa, misalnya gunung, kok gunung Inggrisnya mountain, atau rumput bahasa Inggrisnya apa ya, Grass. Grass. gitu. Nah ini nih nanti nih yang bakal nentuin apa namanya, video lo realistik apa enggak. Yang tadi gue bilang, perspektif, warna, sama arah cahaya. Nah kalau misalnya gue, ini ngomongin perspektif ya, ngomongin shot ya, ini kan pelurunya gede ya. Kalau misalnya gue ambil gambar kayak gini bakal nyambung nggak kira-kira? Enggak. Kenapa? Mesti di scale lagi ya bang. Kenapa nggak Harus nyambung? di scale lagi. Siapa yang harus di scale? Ya kan pelurunya harusnya kecil kan. Betul. Nah logikanya udah jalan kan berarti kan sekarang lo? Ya. Nah sekarang tahu kan prinsipnya. Nah ini kalau misalnya gue kasih background di belakang, lah nggak nyambung. Peluru nggak segede gitu kali, ya nggak? Iya. Kalau misalnya mau nyambung bisa kayak gini, mau nyambung, tapi logikanya kalau pelurunya segede gini, backgroundnya selebar itu, apa yang harus dilakuin kira-kira supaya ini realistis? Kita mainin ngomongin perspektif, berarti paling nggak harus di blur kan backgroundnya kan, supaya seakan-akan kamera lu fokusnya salah, bukan di sini tapi di sini yang gue blur, seolah-olah pelurunya itu close up, dan ini gue kasih motion jatuh tas gitu. Dan ketika dia bergerak otomatis ini juga harus gue gedein lagi dan gue gerakin gitu. Logikanya begitu, logika sederhananya. Wah kelihatan nih. Kok nggak ikutan gerak? Oh iya. Gitu. Sekarang lebih make sense gak? Ya. Dibandingkan tadi. Jadi kelihatan close up. Jadi kelihatan close up. Kuncinya yang tadi gue bilang, 3 poin ini, light source, perspektif, color. Gitu. Karena ini sama nyatu nih gambarnya nih. Tapi kalau misalnya gue pakai background yang beda lagi, nanti beda lagi hasilnya. Misalnya gue cari background yang ini deh, ini agak redup nih, ya kan? Karena light source-nya beda, nanti otomatis akan beda feelnya juga. Walaupun misalnya gue kasih efek blur juga. Nah tuh, kagak nyambung nggak? Kira-kira enggak bang. Enggak, kenapa? Enggak, aneh. Apa yang bikin aneh? Kalau feeling, pakai feeling aja bang, nggak enak dilihat aja gitu. Nah, tahu nggak? Ada yang bisa jawab nggak kenapa ini aneh? Walaupun gue udah kasih treatment yang sama kayak shot yang sebelumnya. Cahayanya dari environment sama cahayanya beda. Cahayanya beda. Di situ kayak gelap banget. Mata dan otak lu sadar bahwa ada yang aneh dari shot ini gitu, ya kan? Ya nggak? Oke. Yang sono gelap tapi kok pelurunya mengkilat sekali gitu. Oh iya benar. Dari situ ya. Walaupun gue kayak gini, walaupun gue pakai yang gini, ini jatuh di mana nih gitu. Walaupun udah gue blurin, karena balik lagi ke 3 hal yang gue jelasin, light source, perspektif, color. Gitu. Ini light source-nya udah beda. Bener nggak? Light source-nya beda kan? Oh iya. Iya beda. Sorry. Light source-nya aja udah beda tuh. Ini light source-nya dari mana coba? Dari sebelah sana. Gitu. Jadi light source baik arah maupun intensitas cahayanya juga harus sama. Yang sebelumnya lebih enak. Kenapa? Karena light source-nya lebih bener, kontrasnya lebih bener gitu. Itu ngaruh ke intinya 3 ini deh kalau lo mau ngomongin
compositing gitu. Oh, banyak pertanyaan. Oke Bang, terima kasih. Banyak pertanyaan nih. Terakhir dari mana ya? Oke. Jalex Rosa ya, gue tahu Jalex Rosa. Jalex Rosa di IG-nya sama di YouTube-nya dia bagi-bagi ini tutorial mereka cara bikinnya juga. Pakai plugin Elementary bisa import OBJ dari Blender di AE bisa. Oh, mesti pakai plugin. Ini apa nih Ferdi? YouTube. Ini ya tadi ya. Oh ya, Aman. Rotoscoping masking bukan? Iya. Rotoscoping hampir sama kayak rotobrush nggak? Rotobrush adalah salah satu alat yang dipakai buat ngeroto. Nah ini Ahmad Tito nih. Ahmad Tito. Kita lihat Ahmad Tito ngasih referensi apa. Oke, Tito standby. Apa yang mau lo tanyain dari sini? Paling yang itu sih Bang, yang scene dia lagi masuk apa yang bikin rame-rame gitu, yang dia ngibaratin jadi AI itu Bang. Nah kan ada fake movement kamera juga ke belakang itu Bang. Di durasi keberapa ya? Dia adalah chess grandmaster yang tidak pernah. Kayaknya hampir 2 menitan sih Bang. Enggak, bukan. Saya. Yang mau lo tanyain tuh bagian yang mana? Sebentar. Coba saya cek juga Bang. Iya, lo cek di detik keberapa yang harus gue cek ya. Sementara gue mau menjawab yang lain. Oke, Muhammad Fadil Rishad. Kok nggak bisa? Oh ini, joystick and slider. Ini buat pertanyaannya Fadil, buat menjawab yang ini. Ini itu pakai plugin namanya joystick and slider, kalau nggak salah free ya. Nah ini dipakai 2 nih, udah dijelasin. Ilustrasinya dari orang ini, softwarenya pakai After Effects sama Illustrator, pluginnya pakai ini Duik. Duik setahu gue gratis, sama joystick and slider kalau nggak salah juga masih gratis ya, Lid ya? Atau yang pernah pakai joystick and slider? Joystick berbayar. Berbayar ya? Gue dulu gratis. Dulu masih gratis zaman-zaman awal keluar. Berarti untuk ilustrasinya itu kita bikin lagi buat belakang, samping sama depannya juga ya? Yes, jadi lo bikin istilahnya key pose. Key pose-nya ada yang samping, tengah, kanan, kiri sama tengah. Nanti joystick and slider itu akan bikin in between-nya supaya lo nggak perlu bikin transisi di antara kanan ke tengah dan kiri ke tengah gitu. 600.000. Kayak gitu sih. 600.000, apa yang 600.000 itu ya? Joystick slider $40. $40. Gue kayak waktu itu gratis deh. Apa gue beli ya? Gue lupa deh. Tapi seingat gue kalau Duik ini masih gratis. Gitu. Duik. Gue nggak tahu dia pakai Duik di mananya buat tangannya kayaknya. Buat si ini nih. Gitu nah. Cek lagi. Kalau nyari laptop baru mending AMD, Ryzen atau Intel ya. Nah itu coba yang bisa jawab soal hardware, monggo dibantu sih Fahmi. Oke, Saifuddin, green screen, rahasia green screen itu ada di pas syutingnya. Semakin jauh jarak objek sama green screen itu makin bagus. Biasanya green screen lo nggak bersih itu karena lightingnya nggak rata sama objek lo kedeketan sama si background green screennya gitu. Oke, menit kedua. Wait. Menit kedua. Bagian mananya ya? Bagian mananya ya? Bang, 5 detikan. 2 menit 5 detik. Nah iya itu Bang. Oke. Oh. Ini dia cuman syuting, kameranya still. Syuting di green screen, kameranya still.
Terus dia pakai kamera, gimana ya nyontohinnya ya? Gue harus punya shot green screen nih. Yang cepet di mana ya? Shot green screen. Man on green screen. Ini deh. Ini ya, coba gue kasih contoh pakai ini ya. Oke bang. Ntar gue download dulu, cop. Itu Clip Grab berbayar nggak bang? Gratis. Oke bang. Soalnya kalau pakai IDM bajakan bahaya juga bang. Tapi kalau nggak salah, gue nggak tahu ya Clip Grab ada di Windows apa enggak. Soalnya gue pakai Mac. Nah, gue tinggal kasih keylight. Kalau keylight udah tahu kan ya. Nah, jadi dia syuting nih. Syuting, terus tinggal ini misalnya syuting yang pertama. Syuting yang kedua gue pakai footage yang beda kali ya biar kebayang. Mana ya? Ini deh. Yang satu ini deh. Nah, ini misalnya bapak ini deh. Cuk cuk cuk. Grab. Nah, ini juga gue kasih keylight. Misalnya ini Agung 1, ini Agung 2, ini gue nggak bersih sih ngekinya, cuman ya udah. Gue crop dulu deh biar enak. Kayak gini kan sebenarnya kan, anggaplah ini orang yang sama ya, Din. Nah, dia tinggal duplicate aja, terus semuanya dijadiin 3D, terus lo ke layer, new kamera, terserah lensanya lo pilih berapa, terus gue ke view, gue jadiin 4 view biar gampang, karena ini udah 3D, gue ambil dari topnya mana, yang paling bawah ini gue mundurin. Kok nggak di sini gue ngeliatnya harusnya. Nah, ini ada di depan kamera, terus yang duanya lagi itu gue jauhin di belakang, jadi ada jarak nih. Nah, nanti tinggal kameranya yang gue mainin positionnya. Dari situ terus kameranya gue mundurin. Gitu kan? Iya bang, betul bang. Cuma mungkin dia emang karena kebantu dari green screen-nya juga sih bang ya. Soalnya kan kalau saya waktu itu pernah nyoba tapi nggak pakai green screen gitu, jadi kayak pakai apa, dinding polos, tapi cuma ya masih banyak loss-nya gitu bang. Iya, emang harus pakai green screen kalau udah mau bikin kayak gitu. Kalau enggak, wah, pecah pala sih ngerjainnya. Tapi ini kan yang dibikin sama si Agung Hapsah. Gitu. Iya betul bang. Iya saya hampir mirip kok bang hasilnya, cuma ya emang apa, maskingannya aja yang jelek gitu, gara-gara nggak pakai green screen sih bang. Iya.
ya kalau misalnya lo nggak pakai green screen ya lo harus mau nggak mau harus ngerotok frame by frame gitu. Jadi syutingnya aja lo di green screen, tekniknya sih udah sama gitu-gitu lagi. Begitu deh. Oke, Abang, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Nggak terasa nih udah mau jam 9. Kak, ada tips gak kalau mau misal ngasih sound effect ke motion graphic yang kompleks? Tadi gue mau ngasih jawaban. Gue juga udah pernah bahas tuh soal sound effect di konten gue, tapi intinya adalah lu cari konteksnya apa. Dan tadi kalau nggak salah dia nanya nyari sound effect itu di mana, lo nyari ke ini aja YouTube audio library. Wait, lo kalau ke YouTube audio library, di situ tuh udah disediain sama YouTube buat kreator-kreator yang perlu sound bank gratis. Nah, lo bisa cari ini di sini. Tadi siapa yang nanya ya soal sound effect ya? Nah, lo bisa cari nih di sini. Ini dan lo bisa cek gratis atau enggak dari filternya. Lo bisa filter di sini. Atau musik tuh kalau nggak salah bisa di. Nah, kalau musik itu bisa di attribution required or not required. Kalau not required berarti lo nggak perlu ngasih kredit. Kalau required berarti lo perlu kasih kredit. Tapi sound effectnya berarti kalau nggak ada itu semuanya bisa lo pakai, cuy. Tinggal lu cari aja. Yang penting lu ngerti bahasa Inggrisnya aja apa. Kalau lo nggak ngerti bahasa Inggrisnya tinggal cari di Google Translate gitu. Nah, gue juga udah pernah bahas tuh di konten gue soal nyari sound effect. Mana ya? Kayaknya nggak sejauh itu. Nih dia, nyari sound effect yang pas. Lo bisa tonton tuh di situ. Intinya sih cari konteks yang bener aja maunya kayak gimana. Kalau lo misalnya mau lebih dalam, gue tuh ada kelas juga nih di sini nih yang ngebahas soal ilmu editing. Tuh nih, jadi prinsip-prinsip dasar ilmu editing yang lo perluin supaya lo bisa ngedit di mana aja. Begitu deh. Sound effect menjawab nggak? Siapa tadi tuh yang nanya soal sound effect? Lupa gue. Oke, ini Sadam nanya bikin kayak gini gimana? Oke, sebentar Dam. Internet gue agak-agak lemot. Tungguin ya. Ada pertanyaan lagi, sound effect gratis juga bisa pakai aplikasi SoundQ. Nah, itu gue malah baru tahu tuh. Thank you informasinya dari Dani Dimas. Ntar ya Dam. Masih loading nih Dam. Ini lo Dam. Ini. Ini sebenarnya Dam. Ini termasuk agak intermediate juga nih. Jadi sebenarnya lo tinggal bikin teksnya apapun itu. Teks. Cari yang tebel, black. Nah, sebenarnya teksnya ini tinggal gue ubah dulu ke shape ya. Karena udah bawa ke shape, terus step berikutnya gue akan bikin guide dulu buat yang di atas dan di bawah. Jadi gue 3D-in dulu. Nah, kayak gini. Yang bawah juga sama. Gue atur orientasinya. Cuman buat guide aja. Nah, nanti kalau udah, ini agak sedikit labor work. Labor worknya adalah lu harus ngerubah shape-nya dia, Dam. Ini kan T ada path-nya, E ada path-nya, X ada path-nya, dan T ada path-nya juga. Yang nanti path-nya ini harus lo main-mainin ke bawah kayak ke atas, kayak kalau misalnya di bawah kayak gini miring ya berarti lo harus nambahin vertex point-nya lagi supaya bagian situ tetap aman.
satu gitu. Jadi lo harus mainin itu. Ini yang penting rajin sih bikinnya. Nanti tinggal dikasih tekstur deh. Gitu, Dam. Ngejawab nggak, Dam? Sadam Hussein. Nah, gitu. Nah, gue tuh sering banget. Halo Bang. Yes. Siapa tuh? Halo. Ya, Dam. Akhirnya buka mic juga lo, Dam. Gue baru nyampe di rumah Bang. Oke, nggak apa-apa. Gitu sih, Dam. Iya. Jadi bikin guide-nya dulu kanan kiri supaya lo tahu harus dia belok-belok kemana nih kan. Kalau dia kan belok ke atas bawah gitu kan. Biasanya gue bikin guide-nya dulu aja. Gitu. Tapi untuk merubah itu ya harus rajin ngerubah shape-nya. Dan biasanya gue pasang guide-nya dulu. Kalau ini kan tadi kan dia ngerubah teksnya berubah ya, awalnya teks misalnya bawahnya adalah after gitu. Nah, ini yang gue jadiin guide dan ini yang gue jadiin nanti siapa yang berubah kemana. Planningnya aja lo harus bener gitu. Tapi kebayang ya, Dam, ya bikinnya gimana? Bayang sih Bang. Yes, tinggal dikerjain aja gitu. Sama tadi sih Bang, gue udah nanya masalah nyari plugin. Nah, tadi gue gue cuman plugin gue cuman pakai Saber sama Particular. Sisanya gue nggak tahu tuh plugin After Effects ada apaan aja Bang. Nah, lo silakan cek di yang kalau nanya yang biasa gue pakai, gue udah pernah bahas di Instagram gue sih. Ada di sini. Nggak terlalu jauh kok. Ada di sini. Nah, dan biasanya plugin-pluginnya juga plugin yang sifatnya tools. Maksudnya tools apa? Plugin yang kalau nggak ada tools itu, gue masih bisa kerja di After Effects, bukan plugin style. Kalau Cyber kan style ya, supaya bikin listrik kayak gitu-gitu. Iya. Ya, kalau gue nih, kalau lo mau cek plugin gue banyak banget. Nih ya, gue pindah ke workshop gue. Sebentar, agak lama karena berat, karena kebanyakan pluginnya. Nah, tuh ada Rubber Hose, Overload, Flow, K-bar, Butt Caper. Di sini ada lagi Give Gun, Focus, Motion 4, Motion 2. Di sini ada Joystick and Slider. Gitu. Ada copy pasta, sebagian udah gue bahas di account Instagram gue. Kalau memang belum gue bahas cara makainya, tapi akan gue bahas nanti di YouTube gue, jadi tongkrongin aja. Gimana, Dam? Emang. Tapi nyarinya di mana ya Bang? Kadang kan takut yang bayar gitu. Banyak kan yang bayar. Kalau gue sih selalu nyarinya yang berbayar ya. Kalau yang gratis gue kurang tahu. Kalau gue belanjanya di sini. Tapi ya ini AEScript ini kayak Tokopedia-nya plugin. Tapi di situ ada yang gratis juga. Kebanyakan berbayar gitu. Lo tinggal cari aja kategorinya apa. Terus lo bisa, kalau nggak salah bisa di filter yang free. Ini tempat belanja plugin. Gitu. Oh. Dia berbayarnya per bulan apa gimana ya Bang? Sekali bayar. Tapi ada yang gratis juga kok di sini, kayak apa ya misalnya ya. Sequence layer. Misalnya sequence layer. Nih misalnya sequence layer nih. Udah 99 sekarang, dulu mau gratis. Nah, ini ada kayak name your own price. Jadi sebenarnya ya serah aja lo mau ngasih harga berapa, lo kasih harga 0. Mereka juga nggak masalah, lo kan tetap bisa download. Jadi ada yang juga yang gratis gitu, Dam. Oh, yang penting ada bacaan itunya Bang. Yes, tapi kalau misalnya yang kayak plugin super mahal yang gue juga belum bisa beli, Newton. Yang gue belum beli karena belum ada project yang mengharuskan gue pakai Newton nih. Kayak Newton tuh berapa tuh? 2 juta cuy, 3 juta, berapa juta nih? Ya, ada juga. Main mahal ya. Ya, tapi memang hasilnya menyenangkan sekali bisa bikin kayak gitu-gitu. Problemnya gue belum ada project yang mengharuskan gue untuk pakai Newton, jadi gue belum beli. Jadi bisa bikin si shape lo punya gravitasi, seakan-akan ada gravitasi dan ada mentok-mentok kemana-mana gitu.
gitu. Kalau tiba-tiba gue dapat project yang mengharuskan gue kayak gini sih, gue bakal masukin ini ke quotation gue, jadi gue beli Newton gitu. Jadi belanjanya gue biasanya mainnya di sini gitu. Nah, Fahmi nanya, gue pakai Mac apa gue pakai Hackintosh? Gitu deh. Oke, ada lagi pertanyaan? 10 menit menuju jam 9. Nah, jangan ya, Fer, langsung aja, Fer. Eh, bisa jelasin singkat aja bang, tool yang itu, yang di atas layarnya aja. Yang di mana? Ini yang gimana ya, Chat? Di screenshot aja gitu ya? Nggak, nah ini Ouroboros tuh buat bikin efek Ouroboros. Gua akan nge-breakdown plugin gue di YouTube gue sih, belum ada waktunya aja. Oh enggak, tool AE yang di bawah. Yang ini? Enggak, bawah-bawah, yang di layarnya. Yang ada FX, terus yang itu aja. Wait. Itu tuh ada tulisan FX, terus ada garis miring tuh. Bang, bentar singkat ya. aja bang. FX gue. Mana sih FX? Mana sih bro? Itu. Coba arahin kursor gue, belok kanan, belok kiri, ke bawah, ke kanan, ke atas. Nah itu, nah itu semua jajaran situ, situ aja semua bang. Oke. Ini kalau yang ini namanya shy button. Jadi kalau shy button ini gue nyalain, ini fungsinya buat, ini kan layer yang ini, layer yang tengah sini ya. Kalau shy-nya gue nyalain dan shy iconnya gue aktifin, dia bakal ngilang dari sini. Jadi kalau misalnya punya layer yang numpuk banget, bisa pakai itu. Yang ini buat kalau misalnya gue punya, ini agak tricky nih ngejelasinnya. Oke, misalnya gue bikin composition 1080 dikali 1920. Sorry, 1080 1920, terus gue punya ini set. Nah, kalau lo lihat dia ada di luar composition kan, sizingnya. Boleh di zoom out bang. Wait, ini kan kalau lihat sizing si yang layer putih ini ada di luar com kan, ya nggak? Iya. Nah, kalau misalnya gue masukin ke sini, terus gue resize, nah ini kan besarannya dia sesuai dengan compositionnya. Ini gue tambahin background lagi deh biar lo nggak bingung. Nah, oke. Tapi kalau gue nyalain si mataharinya nih, mataharinya itu adalah apa tuh? Collapse. Nah, dia akan nyuekin si ukuran comp, tapi dia akan ngefokusin ke sizing dari tiap-tiap elemennya gitu. Jadi kalau misalnya gue duplicate terus gue rotate, ini gue panjangin segini, nanti di sana dia akan jadi super panjang tuh. Tapi kalau ini gue matiin, itu siapa ya yang bersih banget ya, dia akan cuma jadi seukuran comnya aja gitu. FX ini kalau misalnya lu punya layer, new layer style, stroke kalau nggak salah ya di sini gitu. Yang ini itu buat frame blending, ini motion blur, ini adjustment layer, ini 3D. Dah, itu kurang lebih gitu deh. Fake spill spec Hackintosh about this Mac. Oke bang, terima kasih. Ini dia Hackintosh gua, silakan di screenshot. Siapa tuh yang nanya? Dani Dimas. RAM gue 32, graphic cardnya itu RX 6600 XT 8GB, prosesornya Intel Core i7. Gue nggak tahu itu apa, gue cuman tahu kok gue butuh komputer yang cepat aja. Gitu deh. Dan ini ada pertanyaan dari Saifuddin. Kalau plugin kayak gitu sebenarnya balik lagi ke dasar ilmu strap nggak sih bang?
ada yang iya, ada yang enggak. Intinya plugin-plugin yang gue pakai adalah untuk mempercepat proses kerja gue aja, tapi tidak mengurangi skill gue di motion graphics sehingga gue tidak ketergantungan sama plugin. Begitu Saifuddin. Nah, buat gimana nih? Seru nggak nih nongkrong hari ini? Wah, sudah pada pulang sepertinya atau sudah tidur. Nah, gue selalu bikin kayak gini rutin buat teman-teman yang udah gabung di grup. Salah satunya Ulit, itu udah sering ngerasain. Tadi ada Hildan, Aulia baru pertama kali. Tapi apa namanya, gue kalau di grup gue pasti biasanya 1 bulan pasti ada nongkrong rutin kayak gini. Buat yang di Jakarta punya kesempatan buat nongkrong offline gitu. Ya Lit ya, mungkin Ulit bisa share-share apa yang paling sering nongkrong bareng gue. Kalau masih ada si Ulit. Oh, halo, iya halo ada. Bang. Ya, Bang. Ya, Sadam betul juga ada sih di Bang. grup. Itu awalnya juga saya nggak sengaja masuk kelas, ikut kelas itu, ternyata benefitnya sangat wow, nggak rugi lah. Bisa intens banget untuk tanya jawab di grup, terus sharing-sharing pengalaman, apalagi sharing-sharing job, tuker-tukeran job itu yang nambah relasi juga. Gitu sih Bang. Nah, buat lo yang mau join grup, ya sesimpel lo beli kelas lo bakal join grup, dan lagi ada promo nih cuma sampai besok gitu. Kalau emang mau gabung dan tanya jawab, karena pasti semua pertanyaan yang ada di grup pasti bakal dijawab ya Lid ya. Dan bahkan kemarin Ulit Ya, Bang. minta reference, langsung gue bikin After Effects-nya ya nggak Lid? Wah, betul Bang. Gitu. Oke, begitulah Apalagi, kurang lebih apalagi teman-teman. kalau yang offline itu Bang, itu juga ketemu banyak yang pro tuh, kayak kemarin sama Bang Adit, terus Bang Fajar tuh. Yes, exactly. Jadi memang apa namanya, buat lo yang emang pengen serius, silahkan join gabung. Lo bisa cek di link di bio gue gitu ya. Itu sekali Bang bayar Sekalian. atau per bulan? Per bulan lo bayar gue boleh. Oh jangan deh. Lo tinggal Berarti sekali doang. Sekali doang cuy. Lo tinggal klik link di bio nih, mumpung lagi promo, karena kalau setelah tanggal 31 harganya akan balik normal. Begitu. Oke. Yang notif ya berarti ya. Ya, lo cari di sini nih, di klik link di bio. Lo join yang ini. Tapi luas kan Bang, maksudnya mencakup Premiere juga kan? Iya, Premiere kalau Pro. intinya selama pertanyaan itu di dalam ranah gue, pasti gue jawab, kecuali pertanyaan lo di luar ranah gue, kayak tadi lo nanyain Blender, karena gue nggak pakai Blender. Oke. Tapi Premiere mah masih oke ya Bang ya? Masih, Premiere mah gue pakai juga tiap hari gitu. Oke, siap. Begitulah, kalau mau seru-seruan, ya Lid ya, Lid sudah merasakan tuh gara-gara ikut grup ini bisa naikin rate harganya dia, sama dapat pengalaman dan dapat job. Bang, izin bertanya Bang. Kenapa? Laptop i7 sanggup nggak Bang Premiere? Sorry, kenapa sepedaku tua? Sepedaku tua banget ya namanya. Kalau kita kan punya laptop i7, i-core-nya i7. Sanggup nggak kalau pakai Premiere yang terbaru? Lo pakai Premiere yang terbaru mau pakai apanya? Maksudnya versinya gitu. Kenapa? Versinya. Oh, karena sebenarnya kalau kamu gue nggak tahu tuh teman-teman yang gue asli gue nggak jago hardware, tapi Premiere Pro requirement. Kalau misalnya memang tidak ada fitur-fitur yang lo perluin di Premiere yang terbaru, gue menyarankan lo pakai Premiere yang secara requirement itu menyesuaikan laptop lo. Jadi jangan kejar yang paling baru, tapi cari versi yang bersahabat dengan laptopnya. Gitu. Ini kalau lo cek di Premiere System Requirement, lo bisa cek tuh prosesor lo minimum berapa, minimum Intel 6 Gen. Udah nggak bisa. Udah minimal Gen 12 hampir. Gitu, makanya kalau misalnya lo mau, kalau cuman butuh mesin editingnya aja, lo pakai yang CS6 sebenarnya juga udah nggak masalah.
gitu sepedaku tua. Oke, makasih Bang. Sama-sama. Oke, karena udah jam 9, masih ada yang mau nanya kah? Kalau masih ada yang mau nanya, gue kasih 1 atau 2 pertanyaan terakhir. Kalau misalnya enggak, akan gue tutup sesi nongkrong bebas hari ini. Seperti yang tadi gue bilang di awal, ini gue rekam dan akan gue upload di YouTube. Buat yang nggak berkenan, tadi sebenarnya gue udah bilang nggak apa-apa mau live, tapi buat yang udah gabung di sini berarti sudah menyetujui bahwa ini akan gue rekam dan akan gue upload di YouTube. Biar teman-teman yang lain yang nggak sempat ikutan bisa tetap ngecek gitu ya. Dan sekali lagi buat teman-teman yang mau lebih sering nongkrong bareng gue kayak gini, silahkan join di grup. Caranya lo tinggal beli kelas gue mumpung lagi ada diskon bulan ini, cuman sampai besok doang gitu. Kalau nongkrong langsung itu kapan dan di mana? Nanti gue kasih tahu di grup buat yang di Jakarta ya. Lo di mana, Dam? Jakarta dan sekitarnya. Itu kalau lo mau. Gue di Jakarta, Bang. Oke, santai. Jakarta Barat. Santai, kalau di Jakarta tungguin aja, pasti akan ada bulan depan. Gitu. Oke, Fer, siap. tadi lo mau nanya apa, Fer? Kalau Abang Hafidnya pakai CapCut juga nggak yang di PC? Kagak belum ada waktunya buat mempelajari CapCut. Oh, jadi full Premiere sama AE dulu ya? Full Premiere sama AE karena memang kerjaan gue kebanyakan di After Effects kan. Jadi ya larinya ya pasti ke Premiere sama After Effects karena satu apa namanya? Environment. Jadi gue bisa copy paste something dari Premiere ke After Effects. Gitu. Oke, ada lagi? Masih ada nggak Bang? Masih ada waktu nggak nih? Iya, silakan Hildan. Lu kan anak notif, pasti gue belain. Yang apa? Projectnya Bang Hafid yang Presti. Yes. Itu yang kayak efeknya yang muter itu Bang. Yang ada liquid terus apple-nya. Ya. Nah, itu pakai kamera 3D ya? Enggak. Pakai nggak ya? Gue lupa deh. Kayaknya nggak pakai deh. Karena waktu itu gue lagi agak males pakai kamera kan. Kalau pakai kamera agak berat ya di After Effects ya. Ya. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, pertanyaan yang dituju sama si Hildan tuh ini. Fresti. Ini dia. Ini kan Dan? Ya. Nah. Itu kan. Nah, kayaknya waktu itu gue lagi males pakai 3D deh. Jadi yang gue lakukan adalah Apple pasti yang keluar itu deh. Apple. Nah, tools, size. Ini gue praktekin cara cepat ya, Dan ya. Yuk. By the way, buat anak-anak notif kalau punya pertanyaan kayak gini-gini langsung tanya di grup ya. Jadi next time kalau ada nongkrong online bisa langsung kita bahas atau bisa langsung gue bahas di grup. Ini gue copy image, gue bikin composition baru. Ya jangan vertikal dong. 1080. Pakai 3D layer ya? Apa? 3D layer. Gue pakai 2D cuy kalau nggak salah, karena gue malas pakai ini, malas buka kamera. Kalau nggak salah ya, yang gue lakukan adalah begini doang cuy. Gue bikin si apelnya muter ke sini dan ke sini. Terus kasih motion blur, of course. Ini tadi gue asal-asalan banget ya. Intinya gue bikin jarak antar si keyframe-nya tuh sama. Ini kan baru berapa nih? 1 2 1 2 1 2 1 2. Dah. Dia kan sama nih ininya. Terus sama titik akhirnya ini gue samain sama yang terakhir. Nah, di situ terus supaya enak ini gue buletin jadi bentuknya bulat gitu. Gue halusin aja si ininya, si jalurnya. Karena waktu itu gue males pakai kamera. Dan
Jadi gue akal-akalan aja. Ini kan tinggal gue nyalain motion blurnya kan. Nah pas di bagian ini pas di bagian sana tinggal gue kecilin aja. Biar seakan-akan di belakang, pas di atas itu scale-nya gue kecilin aja. Jadi pas di sini dia mengecil seakan-akan jauh. Gitu deh. Oh gitu. Nah ini tinggal dikasih ini aja, graph editor. Sama yang ini gue pakai Rove Across Time supaya gerakannya smooth. Rove Across Time itu supaya gerakannya konstan. Jadi ini bisa gue panjangin, shoot, dan dia akan tetap konstan. Udah gitu doang, gue nggak pakai kamera. Kenapa? Biar cepet kerjanya. Gitu deh, dan kurang lebih. Nanti Lensnya juga sama ya? kenapa? Garisnya ya? Garisnya juga sama. Nanti minggu pertama atau minggu kedua Sabtu kita breakdown kali ya project itu di grup. Jadi lo tahu apa-apa aja yang gue lakukan di sana. Dan karena seingatku gue cuma kayak gini doang. Dan si itunya pun si ininya gue nggak pakai macem-macem. Si mana nih? Ininya kalau nggak salah gue cuma pakai ini deh. Pakai path biasa. File-nya gue hapus. Gue jadiin rounded, terus gue mainin tapernya. Taper mana taper di stroke. Gini aja sih kalau nggak seingat gue tuh. Gitu. Nanti kita bakal breakdown. Setuju nggak? Setuju. Oke. 1 atau 2 minggu lagi ya. Yes. Kalau mau nyimpan foto itu yang enaknya gimana? Apa di Instagram aja atau gimana? Cari tempat yang paling mudah buat klien lo mengakses. Kalau gue sih naruh foto gue di YouTube. YouTube. Iya. Jadi gue taruh di sini dan gue bikinin playlist. Jadi misalnya gue dapet klien editing gitu ya, yang gue kasih adalah ini playlist editing. Kalau misalnya project motion yang gue kasih ya playlist motion, dan pakai Linktree aja. Tahu Linktree kan? Gitu. Jadi mau mana nih? Tinggal gue kasih aja ke klien gue. Oh mau motion design, mereka tinggal klik, bisa dibuka di handphone. Kalau gue sih itu. Gitu. Dan naruh portal, kalau ngomongin portal gue udah bahas nih di YouTube-nya After Class Corner. Itu udah gue bahas tuh, salah satu itu tuh di sini nih, episode 4, jemput cuan dari portofolio. Gimana naruh porto yang pas. Nama YouTube gue ada 2. Yang satu After Class Corner, di situ tempat gue berbagi ilmu. Kalau yang satu lagi Hafid Idris, ini biasanya gue kasih buat klien gue karena ini fungsinya cuman buat naro ini doang, naro porto gue doang. Ini storage gue. Tapi kalau lo mau yang banyak tips-tips ada di sini, youtube.com/afterclasscorner gitu. Oke, teman-teman semua, gitu aja dari gue. Thank you banget semua yang udah datang, yang udah ngasih pertanyaan. Again, yang mau sering nongkrong kayak gini, gue bikin tongkrongan rutin kayak gini di grupnya After Class Corner, grup eksklusifnya After Class Corner yang namanya Notif. Lo bisa cek di sini, ada di Nongkrong Kreatif. Dan sampai besok gue lagi buka kelas yang bisa dapat akses ke grup itu. Lo bisa cek yang di sini, kelas motion promo Merdeka, karena lagi ada promo. Lo bisa dapat 2 kelas sekaligus. Begitu deh dari gue. Thank you semua yang udah datang. Sampai ketemu di nongkrong berikutnya. Thank you yang udah ngasih waktu. Sampai ketemu. Sama-sama. Oh, jangan lupa kalau ada yang mau nge-storyin keseruan hari ini, monggo ya. Nanti akan gue repost di Instagram.
Thank you teman-teman.